Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ayu Siti Kofifah dengan NIM 181509101, Prodi Sistem Informasi. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai website Sistem Informasi Perpustakaan Sederhana yang ditujukan sebagai syarat untuk ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web lanjut. Yang pertama, ada halaman beranda yang akan menyapa admin dari Sistem Informasi Perpustakaan. Selanjutnya dapat melihat data buku dengan mengklik data buku. Nah, pada tampilan view buku ini terdapat data buku, yaitu nomor, nama buku, nama pengarang, jumlah buku, tanggal terbit, dipinjam, dan juga aksi. Terdapat button untuk menambah data buku. Selanjutnya, untuk aksi terdapat edit dan hapus. Untuk itu, kita akan mencoba untuk menambahkan data. Dalam menambah data ini, kita diharuskan mengisi field-field dari informasi yang akan kita inputkan, yaitu ada nama buku, nama pengarang, jumlah buku, dan tanggal terbit. Dan untuk informasi ini harus diisi semua dan tidak boleh kosong. Jika tidak, maka akan keluar feedback yang akan mengatakan bahwa data ini tidak boleh kosong. Maka kita coba isikan nama, nama pengarang, jumlah buku ini menyatakan berapa jumlah buku yang tersedia. Misalnya kita kasih 3. Dan tanggal buku ini terbit. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mengisi semuanya penuh, maka kita klik proses. Nah, maka data yang tadi kita tambahkan sudah berada di ID kelima, ya, yaitu ensiklopedia, nama pengarang kadek, jumlah buku 3, tanggal terbit 2020 bulan 7 tanggal 14, dan belum ada yang meminjam. Selanjutnya, jika tadi kita memberi inputan yang kosong pada salah satu field, contohnya seperti ini, maka jika kita klik proses, akan ada feedback. Feedbacknya yaitu data tidak boleh kosong, diberikan seperti itu agar pengguna dapat memasukkan semua data yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya untuk tombol edit, kita coba pada salah satu data yang ada di sini, misalnya ini, novel, nama bukunya novel, nama pengarang Putu, dan jumlah buku 3. Nah, pada edit data buku ini, kita boleh mengedit nama buku, nama pengarang, maupun tanggal terbit, dan jumlah buku yang tersedia. Misalnya kita ganti dengan nama pengarangnya. Dan kita klik proses. Maka data yang tadi kita edit, berhasil kita edit, tadinya nama pengarang Putu menjadi Putu Yeni. Selanjutnya, untuk aksi hapus, kita akan mencoba pada salah satu data yang ada di sini. Misalnya, nama buku ensiklopedia, nama pengarang Nyoman, dan jumlah buku 1. Kita coba hapus. Nah,
Ketika berhasil menghapus, maka data yang ada di sini akan berkurang. Dan data yang tadinya 5 sekarang sudah menjadi 4 karena tadi kita sudah menghapus 1. Selanjutnya untuk peminjaman. Dalam peminjaman ini akan menampilkan data yang memperlihatkan buku yang dipinjam. Dalam view peminjaman ini akan ditampilkan data nama buku, nama peminjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan juga aksi untuk mengembalikan buku. Nah, untuk tambah data dapat dilakukan jika kita ingin menambah data. Di sini kita diharuskan memasukkan nama, tanggal dipinjam, dan juga nama buku. Kita coba. Buku yang dapat dipilih di sini hanya buku yang ada di daftar dan jumlahnya masih tersedia. Kita ketik proses. Nah, maka dalam tampilan peminjaman ini akan menambah satu data lagi, yaitu nama bukunya matematika, nama peminjamnya sama, tanggal pinjam, dan tanggal kembalinya juga. Nah, untuk tanggal pinjamnya yaitu tanggal 5 bulan 7 2020 dan tanggal kembalinya tanggal 12 bulan 7 2020 karena dibatasi untuk peminjaman buku hanya maksimal 7 hari saja. Selanjutnya, jika salah satu peminjam buku ini telah mengembalikan buku, maka admin tinggal mengklik kembalikan buku. Maka yang tadinya datanya 2 akan berkurang karena buku itu sudah dikembalikan, jadi tidak ada lagi di data peminjaman. Selanjutnya kita coba lihat di pengambilan. Nah, dalam view ini akan menampilkan judul buku yang dikembalikan, nama peminjam, tanggal pinjam, dan juga tanggal kembali. Dan kita juga dapat melakukan kembali jika sudah selesai melihat pengambilan. Jika kita klik tombol kembali, maka kita akan dibawa kepada view daftar buku. Nah, untuk itu kita akan melihat source kode dari pembuatan website sistem informasi perpustakaan ini. Yang pertama yaitu untuk tampilan view buku, terdapat tambah data, tabel yang berisi informasi nama buku, nama pengarang, jumlah buku, tanggal terbit, yang meminjam, dan juga aksinya. Yang pertama yaitu sebelum kita membuat source code, kita membuat database-nya dulu, yaitu menggunakan migration. Di sini sudah terdapat 3 migration yang sudah dibuat, yaitu yang pertama migration buku. Migration ini digunakan untuk mengelola database dengan lebih mudah untuk membuat tabel pada database secara otomatis. Jadi saat kita sudah membuat migrasi table ini, dapat langsung membuat tabel di database secara otomatis. Pada migration ini terdapat 2 fungsi, yaitu fungsi up dan juga fungsi down. Untuk di fungsi up, kita menambahkan query untuk meng-create buku dengan function blueprint variabel tabel. Variabel tabel menggunakan untuk string yaitu judul dengan panjang 200, string pengarang panjangnya juga 200, untuk date, tanggal terbit,
untuk tabel dengan tipe data big integer untuk jumlah, dan juga big integer untuk pinjam, dan juga ada timestamp yang nantinya akan di drop out, yang nantinya akan dihapus secara otomatis pada tabel buku. Di sini ada 3 migration, yaitu yang pertama create buku, create pengembalian, dan juga create peminjaman. Selanjutnya membuat model. Di sini saya sudah membuat 3 model, yaitu yang pertama ada buku, peminjaman, dan juga pengembalian. Model ini digunakan untuk mewakili pemanggilan tabel. Jadi nama model disarankan sama dengan tabel di database. Baik, ini adalah tampilan dari database project purpose, di mana setelah kita membuat migration buku, peminjaman, dan pengembalian, maka otomatis akan dibuatkan pada database-nya. Maka otomatis akan terbuat tabel pada database. Kita lihat untuk buku, ini sudah terisi data, terdapat field ID, judul, pengarang, tanggal terbit, jumlah, dipinjam, grade at, dan update at. Selanjutnya untuk peminjaman, selanjutnya pada tabel peminjaman terdapat field ID, nama si peminjam, judul, tanggal pinjam, tanggal pengembalian, dan ID dari buku, grade at, dan juga update at. Dan untuk tabel pengembalian yaitu ada field ID, nama, judul buku, pinjam, kembali, peminjaman ID, grade at, dan update at, dimana semua ini dibuat dari migration. Selanjutnya, untuk membuat view dari buku seperti ini, maka kita lihat pada view buku. Nah, dalam source code ini terdapat fungsi add buku yang ditampilkan saat kita mengklik tambah data pada view buku. Selanjutnya terdapat tabel yang berisikan nomor, nama buku, nama pengarang, jumlah buku, tanggal terbit, dipinjam, dan juga aksinya. Selanjutnya terdapat perulangan for each untuk menginputkan data, di mana variabel buku diisi dengan data variabel item. Data yang dimasukkan sama dengan tabel yang ada di database, seperti variabel item diisi dengan judul, variabel item diisi dengan pengarang, variabel item diisi dengan jumlah, variabel item diisi dengan tanggal terbit, dan juga variabel item diisi dengan dipinjam. Di bawahnya terdapat button yang sudah berisi link, yang nantinya akan membawa kita pada view edit buku, yaitu tombol edit, di mana variabel item mengambil data dari ID. Jadi pada saat kita ingin mengedit data, jika kita mengedit data ID 1, maka pada URL-nya akan terlihat kita mengedit berdasarkan ID yang telah dipilih. Selanjutnya untuk button nantinya akan diarahkan pada fungsi hapus buku, di mana data item diisi oleh ID. Seperti ini. Kita hapus salah satu. Maka data akan terhapus sesuai ID yang kita pilih juga. Selanjutnya, untuk di root,
Dalam root web.php dibuat root dengan method get yang mengarahkan kepada view add buku dan mengambil fungsi tambah data pada controller buku con. Selanjutnya, untuk edit dan hapus, di sini terdapat root menggunakan method get mengarahkan kepada edit buku diambil berdasarkan ID menggunakan fungsi ubah yang dipanggil dari controller buku con. Untuk hapus juga sama, diambil berdasarkan ID-nya. Selanjutnya kita buka buku con. Nah, pada buku con ini terdapat fungsi tambah data yang akan di-return pada view add buku. Sehingga pada tampilan web ini akan dapat menampilkan data tabel seperti nomor, nama buku, nama pengarang, jumlah buku, tanggal terbit, dipinjam, dan juga aksi, edit dan hapus, serta untuk dapat menambahkan data. Selanjutnya, source code untuk tambah data. Kita buka view-nya yaitu add buku. Nah, dalam view add buku ini bisa kita lihat juga terdapat form action dengan URL yang mengarahkan kepada view add buku menggunakan method post. Dan juga terdapat informasi yang harus dimasukkan oleh user yaitu seperti nama buku, nama pengarang, jumlah buku, dan juga tanggal terbit. Nah, dalam semua informasi ini harus diisi semua. Jika ada salah satu field yang kosong, maka akan menampilkan feedback. Seperti ini, tidak boleh kosong seperti yang tadi telah dicontohkan. Selanjutnya terdapat button proses dengan tipe submit. Selanjutnya kita lihat pada root web.php. Maka terdapat root yang menggunakan method post yang akan mengarahkan kepada add buku dan memanggil fungsi data buku pada controller buku con. Selanjutnya untuk pada buku con-nya terdapat juga terdapat function daftar. Variabel data diisi oleh model bernama buku yang akan menampilkan seluruh daftar buku yang akan di-return view pada view buku. Buku diisi oleh data. Tampilan peminjaman yang akan menampilkan informasi nama buku, nama peminjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan juga aksi. Pertama, kita buka view peminjaman, di mana dalam view peminjaman ini terdapat link yang akan mengarahkan ke view add peminjaman jika kita mengklik tambah data. Dan terdapat juga informasi nantinya yang harus diisikan seperti nama buku, nama peminjam, tanggal pinjam, tanggal kembali. Dan terdapat juga perulangan di mana dolar peminjaman diisi dengan dolar item, di mana dolar item diisi dengan judul, dolar item diisi dengan nama, dolar item diisi dengan pinjam, dan juga dolar item diisi dengan data kembali. Terdapat aksi untuk kembalikan buku. Seperti itu, maka di sini terdapat button yang akan memberi link untuk mengarahkan pada view pengembalian, di mana dolar item diisi dengan ID. Maka data yang dipilih nantinya yang akan dikembalikan sesuai dengan ID yang dipilih. Selanjutnya terdapat juga tombol submit. Selanjutnya juga akan terdapat tombol kembali, di mana kita jika mengklik tombol ini akan membawa pada view buku, yaitu
menggunakan metode get yang diarahkan pada add peminjaman. Menggunakan fungsi add peminjam diambil dari controller peminjaman con. Root method get yang diambil berdasarkan ID dan fungsi proses pengembalian diambil dari pengembalian controller. Selanjutnya kita buka pada controllernya. Nah, pada peminjaman controller ini terdapat function data peminjam, di mana data diisi oleh model yang bernama peminjaman, di mana akan menampilkan data-data dari peminjam buku tersebut yang akan di-return pada view peminjaman. Peminjaman diisi oleh variabel data. Selanjutnya untuk public function add peminjam, di mana $buku diisi oleh buku yang akan di-return pada view add peminjaman, di mana data buku diisi oleh $buku. Selanjutnya pada tampilan tambah data yang nantinya akan menampilkan informasi nama, tanggal dipinjam, dan juga nama buku. Kita lihat source kodenya untuk ada di view-nya. Nah, pada view add peminjaman ini terdapat form action berisikan URL yang akan mengarahkan pada view add peminjaman menggunakan metode post yang berisikan informasi yang harus diisi seperti nama, tanggal dipinjam, nama buku. Jika salah satu field kosong, maka akan muncul feedback seperti masukkan nama peminjam atau masukkan tanggal dipinjam. Selain itu, untuk nama buku yang akan dipilih menggunakan option, di mana terdapat perulangan $buku diisi oleh data dari $book. Dan dalam proses ini nantinya dapat menampilkan buku berdasarkan buku yang tersedia pada daftar buku. Jadi buku yang dapat dipilih hanya buku yang sudah dimasukkan ke dalam data daftar buku tersebut. Selanjutnya ada tombol button proses yang digunakan untuk menyimpan data yang telah diinputkan. Untuk pada rootnya terdapat fungsi data peminjaman yang akan dibutuhkan, di mana terdapat $pinjam yang berisikan data sesuai dengan urutan year, month, and day, dan hari, di mana source kode ini digunakan untuk menambahkan batas tanggal 7 hari peminjaman buku tersebut. Jadi setelah 7 hari buku tersebut harus dikembalikan dan dapat dipinjam lagi. Dan data yang diisikan yaitu $nama diisi dengan $nama, diisi dengan nama, $buku diisi dengan judul, $pinjam diisi dengan pinjam, dan juga $kembali diisi dengan kembali. Selanjutnya terdapat query, di mana pada database tabel buku where ID $buku menggunakan metode get, maka pinjam akan ditampilkan dalam bentuk array. Dan juga terdapat kondisi di mana pinjam dan juga terdapat sebuah kondisi di sini, yaitu $pinjam dimulai dari indeks ke 0. Nah, jika dipinjam lebih dari indeks ke 0 tersebut, maka akan dimasukkan ke dalam jumlah pada view peminjaman. Selanjutnya, untuk memasukkan data pada tabel peminjaman, yaitu dimasukkan data berdasarkan nama diisi dengan $nama, judul diisi dengan $pinjam dari indeks ke 0, judul, pinjam diisi dengan $pinjam, kembali diisi dengan $kembali, dan juga buku ID diisi dengan $buku. Dan terdapat query ini digunakan untuk mengecek
data pada tabel peminjaman, where buku ID $pinjam sama dengan $pinjam berdasarkan ID menggunakan method get yang akan dihitung menggunakan count. Dalam proses tersebut akan menyimpan jumlah buku yang kita masukkan yang akan di-return pada view peminjaman. Selanjutnya pada view pengembalian terdapat data judul buku, nama peminjam, tanggal pinjam, dan juga tanggal kembali, di mana kita akan memulainya dari view. Dalam view ini terdapat data yang harus diisi, yaitu judul buku, nama, tanggal pinjam, tanggal kembali. Selain itu terdapat perulangan di mana dolar pengembalian diisi dengan dolar item. Dolar item diisi dengan judul, dolar item diisi dengan nama, dolar item diisi dengan pinjam, dolar item diisi dengan kembali. Di mana nantinya setiap data yang terdapat pada data pengembalian berisi informasi tersebut yang telah diinputkan oleh user. Dan juga terdapat button kembali yang nantinya jika diklik akan membawa pada view buku. Misalnya seperti ini. Jika kita klik kembali, maka akan dibawa pada view buku. Nah, untuk pada rootnya, di mana terdapat root menggunakan method get yang akan diarahkan pada view pengembalian dan memanggil controller pengembalian count pada fungsi data pengembalian, di mana root, model, controller, dan view ini saling berkaitan. Root ini dapat root menangani request URL yang kemudian akan diarahkan pada aplikasi untuk memanggil halaman tertentu. Dan untuk model yang telah dibuat seperti tadi buku, peminjaman, dan juga pengembalian digunakan untuk mengatur data dan mewakili pemanggilan tabel, sama dengan tabel yang ada pada database. Selanjutnya, controller berguna untuk mengatur dan menerima input serta menjalankan beberapa perintah untuk dijalankan oleh model. Dan juga dalam view ini dapat mengatur tampilan data seperti gambar, video, dan juga diagram, dan lain halnya. Pembuatan website sistem informasi perpustakaan dalam video ini masih sangat sederhana dan juga masih kurang lengkap, jadi masih bisa ditambahkan ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.